One Piece 1158 berjudul Rocks vs Harald. Dua monster laut bentrok dan sejarah dunia bajak laut siap diguncang. Pembukaan panel kita diperlihatkan Yamato, si anak Oni, sedang berada di depan kuil. Nampaknya Yamato baru saja selesai berziarah. Lalu masuk dalam cerita, kita diperlihatkan sebuah kapal bajak laut Oro Jackson, sebuah kapal milik Goldie Roger. Di kapal itu terlihat kru Roger memberitahukan kepada Roger bahwa Shaki sekarang membuka kedai baru di pulau bajak laut. Terlihat Mr. Momora juga mengatakan, saat Shaki mengundurkan diri, kita sempat murung karena kita menyangka nggak akan bertemu lagi dengan Shaki. Lalu Fishman memperingatkan kalau tempat di mana Shaki berada sekarang adalah pulau kekuasaan Rocks. Di tengah perbincangan mengenai Shaki, tiba-tiba Gaban merangkul Rayleigh dan mengatakan, "Rayleigh, kalau ku perhatikan suasana hati Roger jadi jelek setelah kalian berdua selesai berbincang di ruangan kapten." Rayleigh sempat kaget. Gaban melanjutkan pertanyaannya, "Apa yang sebenarnya kalian bicarakan?" Rayleigh pun menjawab, "Bukan apa-apa kok." Lalu kita diperlihatkan suasana ruangan Roger yang dimana di ruangan itu hanya ada Roger dan Rayleigh. Saat itu Rayleigh mengatakan kalau sebenarnya dia berniat untuk merahasiakan sesuatu, tapi kali ini dia akan mengatakan hanya kepada Roger. Saat melawan bajak laut Kuja saat sebelum Shaki mengundurkan diri, Rayleigh memberitahukan Roger bahwa Ray mendapat surat dari Shaki. Lalu Ray mengatakan, "Ini apa namanya kalau bukan surat cinta?" Dalam surat itu bertuliskan, "Datang dan jemputlah aku." Seketika Roger terlihat marah dan Roger mengatakan, "Padahal kau bilang sama sekali tak tertarik padanya kan?" Lalu Ray membalas pertanyaannya, "Bukannya sama sekali tidak tertarik, tapi aku belum ingin terikat dengan seseorang." Dan Roger membalasnya bahwa dia sebenarnya sangat menginginkan Shaki. Lalu cerita kembali saat Roger sedang tidak dalam ruangannya. Tiba-tiba Roger dengan semangat mengatakan bahwa dia tak akan menyerah apapun yang terjadi. Nampak Roger sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba jadi semangat begitu? Di situ terlihat Ray melihat sambil tersenyum. Lalu Roger mengatakan lagi kalau merampas itu sudah menjadi darah dagingnya bajak laut dan rampaslah semua yang kau inginkan, ucap Roger. Tanpa basa-basi, para kru Roger pun sepertinya tahu apa yang dimaksud Roger. Dan mereka mengatakan, dia bicara soal Shaki ya, dan para kru pun menertawai Roger. Roger mengatakan lagi, "Benar, maka dari itu kita pergi ke Pulau Rocks. Semua orang punya kesempatan yang sama, maka dari itu ayo kita rampas dia." Lanjut cerita kini beralih ke Tanah Suci Merigeos. Di sini nampak terdengar suara Garling sedang mengobrol dengan para Gorosei. Salah satu Gorosei mengatakan, "Apa tidak terlalu cepat Garling? Padahal turnamen sebelumnya baru saja selesai." Lalu Garling mengatakan, kalau dia pernah berlabuh ke tempat itu saat ada urusan lain. Garling mengatakan kalau negara itu tidak beraliansi dan menggunakan budayanya sendiri. Garling juga sempat menawarkan untuk bergabung dengan aliansi pemerintah dunia, tapi mereka menolak. Padahal sumber daya di sana sangat melimpah dan akan sangat menguntungkan kita semua. Dan Garling mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Garling berkata bahwa dia di sana juga menemukan hal yang sangat luar biasa, yang bahkan dirinya pun tak menyangkanya. Lalu Garling meneruskan ucapannya, "Aku yakin Yang Mulia pasti akan turut senang." Maka dari itu Garling mengusulkan turnamen nanti akan dilakukan di God Valley dalam 2 tahun ke depan. Ucapan Garling seakan memberi bayangan besar bahwa God Valley bukan sekedar tempat turnamen biasa. Ada rahasia besar yang ia temukan di sana, sesuatu yang bahkan membuat para Gorosei terkejut dan mungkin akan mengubah sejarah dunia One Piece selamanya. Lalu panel beralih ke Pulau Bajak Laut, tepatnya di bar dompet kering Shaki. Kita bisa lihat begitu ramainya bar itu hingga antrian begitu panjang. Lalu kita diperlihatkan kondisi dalam bar Shaki. Di situ terlihat Shaki sedang melayani para bajak laut. Ada salah satu bajak laut yang berasal dari North Blue. Dia mengatakan, katanya dia bisa minum whisky yang enak di sini dan katanya masakan Shaki tiada tanding di dunia ini. Shaki pun merasa senang dan mengatakan, "Kau ini bisa aja. Aku senang sekali." Lalu Shaki juga mengatakan kalau dia tidak sudi memasak untuk orang macam kalian. Para bajak laut bukannya kesal tapi malah kegirangan karena melihat wajah cantiknya Shaki. Terlihat salah satu pelayan yang bekerja dengan Shaki berteriak mengatakan kalau masakan kacangnya sudah jadi dan sedang kehabisan whisky. Shaki pun menjawab, "Beri makan rum murah saja." Lalu kita diperlihatkan Shaki memberikan whisky berkualitas tinggi untuk Rocks dan mengatakan kepada Rocks, "Ada apa Rocks?"
Dan terlihat sepertinya Saki sedang menggoda Rox dan mengatakan, kelihatannya kau sedang memikirkan orang lain, aku jadi kesepian karena hatimu tidak tertuju padaku. Lalu terlihat Lin meledek Rox dengan mengatakan, gimana, firasat wanita begitu menyeramkan kan? Lalu Rox menjawabnya, berisik, diam kau, ini rahasia. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang datang di bar Saki. Kalian tahu siapa dia? Ya, dialah Goldie Roger. Dia datang dan mengatakan, Saki, aku datang. Lihat suasana langsung ramai karena kedatangan Roger beserta krunya. Lalu Saki menoleh ke arah Roger dan mengatakan, Roger? Tiba-tiba Rox langsung menghampiri Roger dan mengatakan kalau pulau ini miliknya. Dan Roger menjawab, ini kedai Saki dan sesama pelanggan dilarang berkelahi. Lalu Roger melanjutkan perkataannya, tidak usah menggeram gitu dasar landak. Rox melanjutkan perkataannya, bukannya di luar antriannya seperti ular. Apa kau sudah mengantri dengan benar? Dan Roger menjawab kalau di luar tidak ada antrian. Padahal yang terlihat sepertinya para antrian di luar sudah dihabisi semua oleh Roger. Makanya Roger tidak perlu mengantri. Dan di sini terlihat Newgate pergi meninggalkan bar Saki dan mengatakan, di sini berisik sekali. Newgate sepertinya malas dengan keramaian mereka. Terlihat ada yang meneriaki Newgate karena dia belum membayar minumannya. Tapi Newgate langsung melemparnya ke Rox. Tagihkan ke Rox saja. Cerita berlanjut memperlihatkan Saki sedang menemui Roger. Dan terlihat Roger begitu kegirangan karena dekat dengan Saki. Tapi sayangnya Saki mendekati Rox karena ingin menanyakan Rayleigh dan Saki pun mengatakan, Roger, di mana Ray? Dan Roger pun beralasan kalau Ray sebenarnya sudah diajak ke sini tapi dia nggak mau karena dia sedang nggak enak badan dan memilih tidur di kapal. Di tengah perbincangan Roger dan Saki, tiba-tiba Gloriosa muncul dan lari ke arah Roger. Dan dia mengatakan kalau dia kangen banget sama Roger dan ingin ikut ke kapal Roger. Roger pun mengatakan kepada Gloriosa kalau wanita yang suka mempermainkan hati tidak boleh ikut terkecuali Saki. Gloriosa pun menjawab dengan protes. Karena Roger tiba-tiba didekati oleh Gloriosa, mantan Kapten Saki. Saki pun akhirnya pergi meninggalkan Roger dan Gloriosa. Masih nampak wajah Roger memperhatikan Saki. Setelah Saki meninggalkan Roger, Roger pun berteriak menanyakan Newgate dan berniat ingin mengajaknya minum bersama. Lilin pun menjawab kalau dia sudah pulang dengan tertawa-tawa. Lalu kita diperlihatkan sekilas kalau Rayleigh sedang di belakang kapal sambil bernyanyi. Tiba-tiba ada yang mengejutkan sedang terjadi di bar Saki. Entah kenapa tiba-tiba Saki pingsan dan semua para laki-laki panik dan ingin merawatnya. Gloriosa pun berteriak kalau jangan ada laki-laki yang mendekatinya. Lalu cerita diperlihatkan pulau bajak laut dan menjelaskan tentang peraturan milik Saki di barnya. Bahwa di bar Saki tidak boleh ada pertarungan. Oleh karena itu, walaupun para bajak laut tangguh saling bertemu, tetap saja tidak akan ada pertarungan yang pecah di antara mereka. Meskipun begitu, pertengkaran di laut itu hal yang tidak bisa dihindari. Aturan Saki cuma berlaku di daratan. Di luasnya samudra cuma ada satu hukum, yang kuat yang menang. Dan disinilah takdir mereka akan diuji. Lalu panel tiba-tiba dialihkan di pertarungan yang sangat besar dan bersejarah, yaitu pertarungan persahabatan antara Rox dan Harold. Di tengah pertarungan, Rox mencoba menyadarkan Harold bahwa Harold cuma akan dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Rox mengatakan kepada Harold, di mana perginya harga dirimu sebagai prajurit? Kemana perginya tekadmu? Lalu Harold menjawab, jangan bicara seolah kau mengerti. Harold mengatakan, prajurit yang dulu terkenal dengan sejarah penuh kekerasan, sekarang justru jadi beban atau penghalang bagi bangsa Elbap yang lagi berusaha mencapai kedamaian. Jadi masa lalu kelam mereka masih membelenggu langkah Elbap untuk benar-benar hidup damai. Lalu panel memperlihatkan Harold sedang bermusyawarah pada raja dan rakyat Celestial Dragon. Diperlihatkan raja dan masyarakat di situ menganggap Harold memang orang baik. Tapi trauma saat bangsa raksasa pernah menyerang negara mereka itu menjadi luka yang tak mudah dihapuskan. Lalu Harold menjelaskan kepada Rox, walaupun warga Celestial Dragon hanya berisi orang-orang bodoh, tapi mereka memiliki kuasa untuk menghubungkan Elbap dengan seluruh dunia. Dengan penjelasan Harold, Rox malah semakin pusing dan marah. Lalu Rox pun mengatakan cukup dan menyerang Harold sambil mengatakan, kau ini benar-benar tolol.
Terlihat Pulau Elbap benar-benar berguncang karena pertarungan mereka berdua. Terlihat Loki kecil sedang berpegangan pada sebuah pohon. Harald dan Rox terus bertarung dan Rox pun mengatakan, "Bisa-bisanya kau malah dihasut oleh pemerintah." Harald pun menjawab, "Awalnya aku juga berpikir seperti itu." Lalu Rox mengatakan, "Apakah itu hal yang harus kau lakukan hingga tega membunuh temanmu sendiri?" Di sini Rox terus mencoba menyadarkan Harald kalau Harald sedang dimanfaatkan oleh pemerintah dunia. Dan sampai saatnya Rox mengatakan kepada Harald bahwa negosiasi mereka cukup sampai di sini. Dan Rox tidak akan pernah mengajak Harald lagi untuk bergabung. Harald juga mengatakan bahwa dia itu raja dan gak akan mau bertarung sia-sia mengorbankan rakyatnya demi penjahat seperti Rox. Dan setelah pertarungan itu berakhir seri, akhirnya persahabatan mereka putus. Dan mereka sudah tidak saling bertemu untuk beberapa waktu. Lalu panel menampilkan Loki kecil sedang duduk sambil membaca berita. Loki mengatakan, lagi-lagi berita tentang Rox. Lalu cerita beralih ke West Blue. Di West Blue terdengar suara tangisan bayi. Ada seseorang mengatakan, "Wah, anak laki-laki kembar." Di sini diperlihatkan ada banyak wanita berkumpul sedang melihat anak kembar laki-laki itu. Mereka ada yang mengatakan, mereka mewarisi rambut merahmu. Ada juga yang mengatakan, semoga mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas sepertimu. Dan ada seorang laki-laki mengatakan, karena ayahnya tidak ada, kita akan bekerja sama untuk merawat mereka. Dan ibu dari anak laki-laki itu mengatakan, terima kasih paman. Lalu ada seseorang menanyakan kepada ibu dari anak kembar itu, apakah kau sudah memberinya nama? Dan ibunya mengatakan, mereka akan kuberi nama Sengs dan Samrock. Sebenarnya siapa sosok ayah dan ibu dari anak kembar ini? Menurut kalian, apakah mereka bagian dari tokoh penting yang sudah kita kenal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe biar nggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.